Bluetooth sudah dimatiin belum? Hmm. Duduk ngobrol dari mana Nggak ada Kak Dip? guna nih smartwatch. Begitu nggak ada Bluetooth. Ya kan lagi siaran. Good morning Diki. Dari mana Kak Dip? Dari bikin kuku. Kamu dari mana Bi? Dari rumah. Mau ngapain hari ini? Heeh. Bertegur sapa gitu. Aku mau ngewarnain rambut soalnya lagi persiapan film baru. Aku kan ada uban. Oh oke. Kak Dip lagi mau apa? Mau cream bath nih, mau treatment. Oh ya udah, dia duduk, gue duduk. Ya udah kita diem-dieman, kita menikmati. Dia baca naskah, gue baca buku, gue mainan handphone. Ntar dia udah selesai perawatan, gue udah selesai. Kita foto yuk, ayo. Baru abis itu kita ngobrol-ngobrol. Dan gue nyaman loh. Dan buat gue ya, Wet ya. Tanda gue tuh nyaman apa enggak sama orang adalah ketika gue bisa sebelah-sebelahan, diem-dieman, tanpa ada rasa sungkan. Nanya, kan lo nyaman ya? Mm-mm. Dianya nyaman nggak? Gue tuh ada banyak yang pengen gue ceritain pagi ini terkait sama. Oh, sorry. Sebelum gue cerita, gue mau menyapa dulu. Halo, pemirsa dunia yang tidak hitam putih. Selamat pagi. Itu akan mulai jadi tagline gue. Si manusia dunia tanpa hitam putih. Ya. Ya. By the way, gue tuh kemarin kepikiran soal ini. Apa namanya? Lo tau gak sih? Banyak banget kan meme-meme yang beredar. Terus udah gitu reels-reels lawak gitu yang kata-katanya gini. eh Kalau mereka bisa, kan harusnya kenapa kita nggak bisa gitu kan ya? Hmm. Harusnya kan gitu. Tapi kan anak-anak zaman sekarang memberontak dong mereka ya sebagai generasi muda kan. Mereka bikin jadi kalau dia bisa ya udah dia aja nggak usah gue. Nah, gue suka. Lo tahu kan? Lo tahu kan? Kalau kalau dia bisa ya udah dia aja. Kenapa gue? Gue nggak usah nggak apa-apa gitu. Sebenarnya ya, terus gue mencoba sambil gue tadi cuci piring. Gue tuh kan kalau pagi cuci piring ya. Jadi piring dinner gue apa segala itu biasanya gue taruh di sink. Terus habis itu baru pagi gue cuci gitu. Sambil gue mikir gitu. Kontemplasi. Kontemplasi. Oh, I love cuci piring. Gue suka banget cuci piring. Terus habis itu gue mikir gini. Itu tuh sebenarnya maknanya dalam loh. Dibikin kayak gitu. Apa tuh yang lu dapat dari meme itu? Kalau dia bisa, ya udah dia aja. Satu adalah sebenarnya kita tuh diajarin untuk bisa mengatur ego kita. Oke. Ya. Kenapa? Bodoh, bodoh ya gue ya. Bahkan meme lawakan gitu ya gue olah gitu dalam kepala gue ini ya. Ya kayak nggak ada yang lain aja yang mau lo pikirin gitu ya. Hmm, oke, oke. Nggak, tapi gue demen nih. Gue demen nih. Ya. Receh-receh manfaat. Gini gue demen. Iya, iya ini receh manfaat nih menurut gue juga. Karena gini, Bo. Sebenarnya kan kalau dia bisa, kamu juga harus bisa. Itu tuh di situ ego lo dipacu Hmm, untuk kemudian lo menjadi tidak mau kalah. hmm, Iya nggak sih? iya. Sementara menurut gue, perasaan tidak mau kalah tuh menurut gue berbahaya. Ya, Iya nggak? Jadi, di situ tuh sebenarnya lo gini, apa namanya? Bukan berarti terus kemudian lo nggak ngapa-ngapain, itu juga salah. ya. Iya dong, nggak Mm-mm. gitu. Tapi berjalanlah dalam aturan hidup lo sendiri, dalam Mm. standar lo sendiri, bukan orang lain. Itu dia. Nah, itu berarti kan semangatnya adalah marching to your own drum. Yes, Ya kan? yes. Iya. Bahasa bijaknya, bahasa hinggilnya tuh itu. Marching on your own drums, on your own beat. Iya. Jadi, not riding the wave, I'm making my own wave, Yes. girl. Yes. Tapi maksud gue gini, cuma gue gini. Ini jangan sampai nih adik-adik jadi salah tangkap. Hmm. Iya kan? Kalau mereka kan kadang-kadang suka, ya udah gitu. Literally ditangkap. Oh ya kalau dia bisa dia aja, gue mager, gue tidur. Hmm. Itu juga salah, Iya. ya. Tapi maksudnya mungkin arahnya tuh adalah gini. Belakangan tuh lu kayaknya ini ya pengen mengcover dua sisi kehidupan ya, takut takut disalahartikan gitu Iya, ya. Ngerti? iya, Paham? iya. Paham.
Karena banyak sekali kan hal-hal yang terjadi di sosial media, terus orang salah tangkap gitu kan. Ya, Jadinya akhirnya ditangkapnya, oh ya udah kalau dia bisa dia aja gue tidur. Oh kalau dia bisa ya udah dia aja gue main-main gitu. ya, ya, ya. Tapi tuh sebetulnya ya udah kalau dia itu Diki bilang gini, kalau dia bisa, kenapa harus gue? Bener. Iya, tuh kalau gue juga gitu. Kalau dia bisa, and why is that my problem gitu. Itu kan juga sebetulnya semangatnya gitu ya. Ya, good for you that you can Yes. achieve that Ya. gitu. Tapi gue nggak mau membandingkan diri gue dengan prestasi atau kemapanan yang sudah lo peroleh dalam hidup lo gitu. Iya, atau kalau misalnya satu lagi itu tadi tuh, jangan sampai lu jadi terpacu untuk kemudian lu nggak mau. Jadi jangan sampai tuh apa namanya bahan bakar tuh nggak mau kalah. Iya, Karena kalau nggak mau kalah tuh jatuhnya jadi lu kayak mau itu tuh kata-kata mengalahkan tuh ya itu tuh sebenarnya positif negatif juga menurut gue. It's nice. Mungkin menurut gue juga kenapa akhirnya meme itu jadi bergulir dan bercandaan itu jadi bergulir dan jadi rame karena memang kayaknya di anak-anak muda sekarang tuh mereka lagi merasa kompetisi yang sangat edan-edanan gak sih, Wet? Betul, betul, betul. Sebenarnya backgroundnya Ya, konteksnya itu betul. mengenai achievements gitu. Yes, Karena yes. semalam gue ngobrol sama kenalan gue, he is in his early 30s gitu Ya, ya. Topik obrolannya juga gitu. Dia baru umur 27, udah bekerja, udah 5-6 tahun gitu. ya, Terus bahasannya itu gitu. Ya di umur gue sekarang 27-an kan pasti masih banyak milestone hidup yang ingin gue capai. ya, Apa tuh? Ya teman-teman gue 27 udah beli rumah, udah kawin, ya, udah beli mobil. eh Ya gue juga pengen lah gitu. Masa gue ya, kalah dari teman-teman gue gitu kan. ya, Semangatnya ya, tuh gitu. Terus ya, gue tuh jadi mikir gitu ya. Oh iya juga ya. Kasihan juga di umur segitu tuh bukan kasihan. Di umur 20 menuju 30 tuh memang semangat kita tuh lagi menggebu-gebu lagi checklist kan. ya, Apa aja sih pencapaian hidup. Plus kita lihat pencapaian hidup teman-teman kita tuh, peers kita. ya, Iya kan? ya. Zaman sekarang bumbu kompetisinya itu makin kencang karena kita bisa membandingkan diri dengan gampangnya di sosial media. Betul. Wow, si ini baru pindah housewarming rumah baru. Wow. Iya, Kan? iya. Gila dia umur 27 udah keliling ke 52 countries. Lu suka lihat gak sih? Iya, iya, Bayi, iya, iya. Eh, bayi di eh, sosial media. ini country negara ke-28, negara ke-53 gitu ya. Oh. Terus tuh Iya. yang belum mencapai itu gini, ih gila gue kalah ya, aduh kok bisa sih gitu. You feel less about yourself gitu. Jadi ya mungkin meme itu kalau dia bisa ya udah dia aja gitu. Iya. Gue suka loh. Iya kan? Nah, tapi cuman itu tadi mengartikannya adalah jadi ibaratnya gini, lo bikin gitu ya headline-nya kalau dia bisa ya udah dia aja. Let's march in our own drum. Iya, Itu harus marching, ada tuh. ya, marching to my own drum. Yes. Ya, harus ada di bawahnya gitu. Karena kalau nggak akan jadi salah tangkap. Nah, nyambung dari situ, tadi gue baru baca sebuah itu lagi kayak meme lagi gitu ya. Tapi yang ini agak berat sih. Tulisannya gini. eh Tapan, 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 tapan. Gila ya ini tuh pertanda apa sih? Dari meme aja tuh kita tuh bisa ngoceh loh. Lu tuh emang gila, tau nggak lo? Meme aja lu pikirin jadi serius. Pertanda apa ini? Ya ya, pertanda kalau kita dua penyiar radio yang emang doyan ngoceh. Udah lanjut. tapi nggak semua orang doyan ngoceh bisa gini loh. Coba. Oke, Asik. lanjut lagi. Jadi, kan kita tahu ya bahwa dalam dalam kehidupan itu apa namanya? Kuncinya kan adalah komunikasi, betul nggak? Ya, Ya. Tapi dijelaskan dalam meme itu gini. Sebenarnya bukan hidup, relationship ya apalah pokoknya gitu ya. Pokoknya kan kunci itu adalah sebenarnya komunikasi gitu ya. Komunikasi adalah kunci. Tapi sebenarnya nggak cukup, Bo. komunikasi itu nggak cukup. Nggak cukup. Hmm. Bahasa Inggrisnya apa, Dave? Ini soalnya pakai bahasa Inggris cuman gue lupa. Comprehends. Oh, comprehends. Comprehends tuh pemahaman bukan sih? Penjelasan, konteks, pemahaman, Hmm. membuat paham. Hmm. Ya, Itu lebih penting.
Ini juga lu baca dari meme. Iya, Gila, keren karena amat. karena bener kayak tadi gitu ya. Kalau dia bisa ya udah dia aja. Itu kan komunikasinya. Iya, Tapi kan nggak pemahaman. ada penjelasannya, nggak ada pemahamannya. Iya. Bener nggak? Hmm. Jadi kuncinya adalah sebenarnya pemahamannya. Oke. Oh my God. Oh my God. Yes. Yang menurut gue itu adalah mungkin kenapa itu akhirnya hashtag gagal paham banyak terjadi. Karena tidak semua orang memiliki kemampuan mengunyah informasi yang sama, yang sesuai dengan yang diharapkan. Gitu kan maksud lo? Betul. Betul. Itu sebabnya nyambung tuh web gitu. Lu inget gak yang waktu kita ketemu dosen fashion Dino, Oh teman iya, kita di iya, airport, iya, kan dia bilang gitu ya, karena dia kerjanya di dunia digital, bla bla iya. bla. Gue tanya gimana menurut pendapat lo mengenai nature-nya TikTok dibandingkan sosial media Instagram. Terus Lu dia juga bilang, gila. apa ya? Lu udah lama nggak ketemu orang di airport yang lu tanya gimana nature orang terhadap penggunaan TikTok. Lu tuh nanya kurusan nek, gemukan nek, sehat sekarang. Gue lihat lu happy deh sekarang gitu. Gue kan gak suka basa-basi busuk. Lanjut. Terus. Gue tuh gimana nek, mau gak lo sama gue gitu gue. Lanjut terus. Terus kan dia bilang gini, Mas Rif, kalau di TikTok itu anak-anak sekarang itu senangnya gini loh. Kalau mengenai research informasi kita bisa research di Google. Tapi orang di TikTok itu senangnya gini. Kita dapat informasi, kita kunyah Ya, dengan point of view kita ya, ceritain ulang ya, apa pemahaman kita. Itu kan artinya kita tuh ibarat makan, lo tuh gue kunyahin, ya, gue gue I feed you, lo ya, tinggal mangap, lo tinggal terima, lo nggak perlu mengunyah. ya, Maksudnya gini, kan kalau zaman gue sekolah dulu, gue harus Google informasi. Abis itu gue baca sendiri, gue coba pahami sendiri. Ini gini bukan ya? Oh bukan kali, gue cari informasi lain. Kalau anak sekarang tuh nggak mau susah kasarnya. ya, ya. Jadi lo kasih tahu gue aja supaya pemahaman kita sama gitu loh. Betul, Berarti betul. kan sebenarnya nyambung dengan apa yang lo bilang kan. Kayaknya anak sekarang juga banyak yang takut gagal paham, nggak mau repot Ya, berusaha memahami. Udah lo ya, kasih tahu gue aja deh, biar we are on the same page. ya, Malas mikir. ya. Lu mau ngomong apa sih? Lu mau menyampaikan apa gitu ya? Heeh. Ya. Nah, ini tuh nyambung lagi sebenarnya, Bo. Dengan si pemahaman, dengan gagal paham, konteks segala macem gitu ya. Itu sebabnya ada namanya ngaji. Baca doa? Kita baca kitab suci, Heeh. ya. Oh, Makanya kan disebutnya sekarang bukan ngaji lagi, tapi kajian. oke. Pemahaman lu terhadap apa yang lu baca. Oke. Karena gini, kalau zaman dulu nyebutnya cuma ngaji, baca Al-Quran. Ya. Bahasa Arab dibaca, udah gitu. Abis itu lo perayaan, gue udah lulus, udah katam baca Quran. Hmm. Tapi ditanya apakah lo paham atau tidak, belum tentu. Oke. Nah, sekarang tuh zaman modern dibikin menjadi sebuah kajian di mana dibaca lalu diulas. Oke. Arti katanya tuh ini, sebenarnya tapi ini punya double meaning. Karena Oke. sebenarnya yang berusaha disampaikan adalah ini. Ini didapatkan dari hadis ini itu segala macam. Itu sama halnya dengan ketika lo baca Alkitab gitu. Yes, true. Maksudnya itu? Bah- Bahasanya Alkitab tuh kan bahasa tinggi banget, Bo. Ya. Betul nggak? Nggak semua orang bisa mencerna bahasa setinggi itu gitu. Ya. Nah, Ya. yang bahaya adalah ketika lo baca, lo telan mentah-mentah. Ya. Dengan pemahaman yang liar tidak dibimbing. Maksud lo begitu kan? Exactly, itu dia. Ya. Sebenarnya sih kayaknya itu membaca apapun, mengunyah informasi apapun, makanya ada yang disebut comprehensive reading. Itu dia, komprehensif. Hmm. Makanya kan juga ada bedah buku Hmm. supaya lo nggak salah gitu bahwa oke, karena kadang-kadang apalagi kalau misalnya buku-buku literatur atau buku-buku yang jurnal Mm-mm. atau bahkan novel-novel gitu. Ya. Comprehensive reading, comprehensive discussion. Mm-mm.
itu dibutuhkan gitu. Iya, betul, betul. Kalau tadi kata Yuda Agung, namanya emotional interactional. Yes, yes. Wahyu Kencana Wigun bilang baca undang-undang pun sama. Harus ada comprehensive discussion-nya. Iya. Jadi, ya, 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 ya. Yang harus kita latih bersama adalah pemahamannya ya. Itu dia. Oke. Comprehensive reading. Ya. Makanya ketika baca tuh ya kenapa lo jadi very mindful. Karena ketika lo baca tuh nggak bisa sambil lalu gitu. Lo duduk, terus lo baca. Ketika dia nggak paham, lo akan cari gitu. Ini maksudnya apa ya? Hmm. Iya kan? Ya. Supaya lo jadi paham gitu. Ada satu content creator di TikTok, namanya Ernest, kalau nggak salah ya. There's this very good looking Chinese guy yang sangat suka membaca. Kontennya selalu dia di depan lemari bukunya dia gitu ya. Gue sih udah pernah reach out ke dia ngajakin siaran bareng, tapi kayaknya kegulung kali ya. Ini gue. Dia bilang tuh gitu bahwa baca buku itu supaya nggak bosen dan supaya mengendap, itu diajak berkomunikasi bukunya. Iya. Jadi lu tulis, bikin notes, kalau ada yang lu pengen cari informasinya, nanti Ya. lu cari lebih dalam gitu. Diajak berdiskusi. Terus gue jadi mikir sebetulnya comprehensive reading yang tadi lu bilang kajian gitu ya. Itu kan karena kita menggali bersama. Menggali bersama tuh kan biasanya karena kita bisa berdialog bersama orang lain. Kita Yes. kita ngegali, menurut pendapat gue kayak gini deh. Kalau dari kayak pendapat lu gimana? Terus kita bertukar pikiran, iya kan? Berdialog, dan dialog itu yang membuat pemahaman kita menjadi lebih semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, semakin dalam, ya kan? Tuh, betul. Betul. Ini ada yang bilang katanya gini. Moonbai, ini bagus deh. Baik dan buruk itu tergantung pemahamannya. Ya kan? Nah, Ya, betul. ya Betul, kan? betul. Baik dan buruk itu tergantung pemahamannya, betul, betul. Iya. Iya. Tuh, dari cuci piring doang sama meme bisa jadi satu topik. Betul, monyet ya. Gue pikir gini, aduh pagi ini gue pengen santai ya, pengen relax ya. Ngomongin apa kali ya? Krimbat kali ya, krimbat ya. Yang santai-santai gitu ya, rambut gue lagi wangi nih gitu ya. Aduh, endol nih ngomongin yang santai, relax nih, relax. Pas dia mulai cuci piring, gue pikir, oh iya santai nih, topiknya santai nih. Dalam. Tadi ada yang bilang gini, kayaknya kita udah harus mulai cek darah deh tiap kali abis denger siaran duet, karena makan daging melulu takut kolesterolnya naik. Ini udah gitu dagingnya ini lagi ya Wagyu A9 lagi ya. Daging males. Ember marble penuh banget putih-putih kayak panu udah tuh daging. Ya. Yang lo kalau makan tuh baru lo emut meleleh abis itu kok agak sakit kepala ya gue ya. Iya. Gue tuh nggak bisa lo dia. Gue nggak bisa lo makan wagyu itu, nggak bisa gue. Aku nggak bisa. Nggak bisa gue. Ya ampun, emang lidah sandung lamur tuh diajak makan wagyu susah ya, say? Nggak bisa, nggak bisa. Gue tuh gini, apa nih daging? Apa ini? Nggak ngelawan dimakan. Apa ini? Daging tuh kalau dimakan ngelawan. Nggak bisa nih kayak gini nih. Nggak terima nih kepala gue. Nggak bisa. Nggak bisa loh. Nggak bisa gue. Gue tuh kalau udah ada dinner invitation, apalah makan daging ini tuh gue cuma gini. Mulai lagi nih. Mulai lagi nih. Daging-daging. Apa tuh lo bilang kayak daging-daging puyeng nih mulai lagi masuk. Terus orang-orang gitu kan ya pada kan kalau restoran-restoran gitu kan dagingnya ditunjukin dulu kan ini dagingnya set gitu gue gini peduli setan lo bikin kepala gue pusing. Ya. Gue kalau daging ya teman-teman ya, gue masih bisa appreciate. Mau Ya. A5 kayak, walaupun gue kan A4 anak bahasa, tapi daging A5 Gue A1 ya. lu A1 ya. Satu. Gue masih bisa appreciate tuh daging A5 walaupun kita beda jurusan. Iya, iya. Asal dia daging sapi gitu ya. Maksudnya daging sapi. Kalau daging yang bukan daging kayak, lu ingat gak sih yang terakhir kita acara Yutologi? Yutologi. Oke. Iya, iya, iya. Daging. Terus Leg gue ham. makan kan. Gue makan gitu. Enaknya lembut banget kayak nggak ada uratnya. Aduh iya, very delicious. Terus butlernya datang kan, servernya datang gitu ya.
Enak Mas Dik, how is the meat Mas Dave? Oh enak, aduh lembut banget. Ini daging apa ya? Oh itu pipi sapi. Berhenti ngunyah gue langsung. Gue langsung gini kan. Apa? Pipi sapi? Hmm. Beef chick. Slow cooked beef cake marinated in 10 spices. Gak bisa gue. Andaikan gue nggak tahu, itu baik-baik aja loh. Ngerti? Iya, ketelen ya. Iya. Heeh. Andaikan itu gue nggak tahu, gue baik-baik aja. Ini sama kayak waktu gue pergi ke Bangkok. I think I've told the story millions of times. Heeh. Gue makan di bakmi di depan Platinum, itu enak banget, non halal, oke? Terus gue sama Bobo sama Doni, mereka yang pesen. Gue kan kalau pergi makan mereka yang pesen ya, pesen ini, pesen itu. Ya udah gue tinggal mangap. Daging, bakmi, lagi makan bakmi, terus gue nyomot daging, kata Doni. Enak nek, enak, gitu. Suka. Bobo dong, temen gue sang realistis. Lo tau nggak itu daging apa? Babi kan? Gue bilang gitu. Kaki babi. Berhenti gue makan, gue keluar. Selesai ya langsung ya. Selesai. Sampai Iya. hari ini gue nggak pernah makan di restoran itu lagi. Karena kaki babi, why would I eat No, nggak mau. a pig food?